kami dari Prodi Keuangan dan Perbankan kelas BK2D ingin memaparkan laporan persediaan barang dagang kami, yaitu gas. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi manufaktur yang telah memberikan kami materi dan pengajaran. Berikut kami akan memaparkan materi kami, tapi sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rezus Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Serbari Taritonang. Perkenalkan, nama saya George. Baiklah, kami akan mulai. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas laporan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan Regar Jaya yang telah dibuka sejak 2019 oleh Bapak Tony Siregar di Jalan Pasar 6 Padang Bulan. Sebagai pemilik usaha dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang dagang, yang dimana aktivitasnya membeli gas dan menjual kembali gas tersebut tanpa merubah bentuk dari gas itu sendiri. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu persediaan. Persediaan merupakan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Nah, jenis persediaan yang digunakan perusahaan Regar Jaya yaitu persediaan perusahaan dagang, di mana persediaan berupa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Penilaian persediaan akhir yang digunakan perusahaan Regar Jaya yaitu dengan sistem perpetual metode FIFO, first in, first out, di mana barang yang masuk pertama adalah barang yang dijual terlebih dahulu. Berikut transaksi yang dilakukan usaha gas Tony Siregar selama bulan April 2024. Pada tanggal 1 April 2024, dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 100 tabung, harga per unitnya Rp16.000 dengan harga Rp1.600.000. Pada tanggal 1 sampai 4 April 2024, dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 100 tabung, harga per unit Rp20.000 dengan harga Rp2.000.000. Pada tanggal 6 April 2024, dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 100 tabung, harga per unitnya Rp16.000 dengan harga Rp1.600.000. Tanggal 5 sampai 8 April 2024, dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 120 tabung, harga per unitnya Rp20.000 dengan harga Rp2.400.000. Tanggal 10 April 2024, dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 100 tabung, harga per unitnya Rp16.000 dengan harga Rp1.600.000. Tanggal 9 sampai 12 April 2024, dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 150 tabung, harga per unitnya Rp20.000 dengan harga Rp3.000.000. Tanggal 14 April 2024, dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 150 tabung, harga per unitnya Rp16.000 dengan harga Rp2.400.000. Tanggal 13 sampai 22 April 2024, dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 130 tabung, harga per unitnya Rp20.000 dengan harga Rp2.600.000. 24 April 2024, dibeli barang dagang gas secara tunai sebanyak 70 tabung, harga per unitnya Rp16.000 dengan harga Rp1.120.000. Tanggal 23 sampai 30 April 2024, dijual barang dagang gas secara tunai sebanyak 120 tabung, harga per unitnya Rp20.000 dengan harga Rp2.400.000. Demikian transaksi yang dilakukan pada bulan April oleh usaha gas Tony Siregar. Berikut adalah jurnal umum yang dimiliki perusahaan Regar Jaya periode 30 April 2024 dalam rupiah menggunakan metode FIFO. Tanggal 1 April, yaitu persediaan barang dagang pada kas senilai Rp1.600.000. Tanggal 1 sampai 4 April, kas pada penjualan senilai Rp2.000.000. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai Rp1.600.000. Tanggal 6 April, persediaan barang dagang pada kas senilai Rp1.600.000. Tanggal 5 sampai 8 April, kas pada penjualan senilai Rp2.400.000. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai Rp1.920.000. Pada tanggal 10 April, persediaan barang dagang pada kas Rp1.600.000. Tanggal 9 sampai 12 April, kas pada penjualan senilai Rp3.000.000.
Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai Rp2.400.000. Tanggal 14 April, persediaan barang dagang pada kas senilai Rp2.400.000. Tanggal 13 sampai 22 April, kas pada penjualan senilai Rp2.600.000. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai Rp2.080.000. Pada tanggal 24 April, persediaan barang dagang pada kas senilai Rp1.120.000. Tanggal 23 sampai 30 April, kas pada penjualan senilai Rp2.400.000. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai Rp1.920.000. Sehingga total debit kreditnya adalah sebesar Rp30.640.000. Kemudian kita masuk ke dalam kartu stok Regarjaya Gas periode 30 April 2024 dalam satuan rupiah dengan menggunakan metode FIFO atau Fresh in First Out. Persediaan awal 2024 sebanyak 150 tabung dengan total harga Rp2.400.000. Pada tanggal 1 April melakukan transaksi pembelian sebanyak 100 tabung dengan total harga Rp1.600.000. Sehingga persediaan bertambah menjadi 250 tabung dengan total harga Rp4 juta. Lalu melakukan transaksi pada tanggal 1 April sampai 4 April, transaksi penjualan sebanyak 100 tabung dengan total harga Rp1.600.000, sehingga persediaan berkurang menjadi 150 tabung dengan total harga Rp2.400.000. Kemudian tanggal 6 April melakukan transaksi pembelian sebanyak 100 tabung dengan total harga Rp1.600.000, sehingga persediaan bertambah menjadi 250 tabung dengan harga Rp4 juta. Pada tanggal 5 April sampai 8 April melakukan transaksi penjualan sebanyak 120 tabung dengan total harga Rp1.920.000, sehingga transaksi berkurang menjadi 130 tabung dengan total harga Rp2.080.000. Kemudian tanggal 10 April melakukan transaksi pembelian sebanyak 100 tabung dengan total harga Rp1.600.000, sehingga persediaan bertambah menjadi 230 tabung dengan total harga Rp3.680.000. Kemudian pada tanggal 9 April sampai 12 April melakukan transaksi penjualan sebanyak 150 tabung dengan total harga Rp2.400.000, sehingga persediaan berkurang menjadi 80 dengan total harga Rp1.280.000. Kemudian pada tanggal 14 April melakukan transaksi pembelian sebanyak 150 tabung dengan total harga Rp2.400.000, sehingga persediaan bertambah menjadi 230 tabung dengan total harga Rp3.680.000. Pada tanggal 13 April sampai 22 April melakukan transaksi penjualan sebanyak 130 tabung dengan total harga Rp2.080.000, sehingga persediaan berkurang menjadi 100 tabung dengan total harga Rp1.600.000. Kemudian pada tanggal 24 April melakukan pembelian sebanyak 70 tabung dengan total harga Rp1.120.000, sehingga persediaan bertambah menjadi 170 tabung dengan total harga Rp2.720.000. Pada tanggal 23 April sampai 30 April melakukan transaksi penjualan sebanyak 120 tabung dengan total harga Rp1.920.000, sehingga persediaannya berkurang menjadi 50 tabung dengan total harga Rp800, sehingga persediaan yang tersisa di gudang sebanyak 50 tabung dikali 16.000 dengan total harga Rp800.000. Dengan harga pokok penjualan sebanyak 620 tabung senilai Rp9.920.000 dengan pembelian sebanyak 520 tabung dengan total harga Rp8.320.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjualan Regarjaya Gas selama periode 30 April 2024 dalam satuan rupiah.
Pada tanggal 1 April sampai 4 April sebanyak 100 tabung dikali 20.000 yaitu 2 juta. Pada tanggal 5 April sampai 8 April sebanyak 120 tabung dikali 20.000 yaitu 2.400.000. Pada tanggal 9 April sampai 12 April sebanyak 150 tabung dikali 20.000 yaitu 3 juta. Pada tanggal 13 April sampai 22 April sebanyak 130 tabung dikali 20.000 yaitu 3.600.000. Pada tanggal 26 April sampai 30 April melakukan transaksi sebanyak 120 tabung dikali 20.000 yaitu 2.400.000, sehingga total penjualan selama 30 April yaitu 620 tabung dengan total harga Rp13.400.000. Lalu kita masuk ke dalam laporan laba kotor, yaitu laporan laba kotor Regar Jaya untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2024 dalam satuan rupiah. Penjualan yaitu sebanyak Rp13.400.000. Harga pokok penjualannya dapat kita lihat di kartu stok sebanyak Rp9.920.000, sehingga laba kotornya Rp3.480.000. Yang terakhir kita masuk ke dalam laporan posisi keuangan Regar Jaya Gas periode 30 April 2024, yang termasuk yaitu harta lancar, yaitu persediaan bahan baku sebanyak 800.000. Dapat kita lihat di dalam kartu stok. Persediaan barang dalam proses yaitu 0, persediaan barang jadi 0, sehingga total harta lancar yaitu 800.000. Baik, kita akan masuk ke dalam CALK. Sebelum kita masuk ke dalam CALK, kita mesti tahu apa itu CALK dan fungsi CALK dalam sebuah perusahaan. Secara pengertian, CALK merupakan catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir sebuah laporan keuangan dengan tujuan untuk menambahkan informasi kepada pembaca. CALK juga berfungsi untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga mampu memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, melalui CALK, perusahaan juga bisa menyajikan informasi tentang hutang piutang, kewajiban kontingensi, informasi kontekstual, bahkan kelangsungan usaha. Setelah mengetahui apa itu CALK dan fungsinya, kita akan membahas catatan atas laporan keuangan Regar Jaya Gas. Yang pertama, informasi umum. Agen Regar Jaya Gas merupakan sebuah perusahaan yang berlokasi di Pasar 6 Padangbulan, bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan, melakukan transaksi penjualan dan pembelian selama bulan April, di mana dalam satu bulan itu melakukan pembelian persediaan gas banyak 5 kali pembelian dan melakukan penjualan selama 1 bulan penuh, yaitu tanggal 1 sampai 30 April. Kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang pertama, dasar penyajian laporan persediaan. Dalam melakukan proses persediaan menggunakan ketentuan SAK-MKM menurut PSAK nomor 14, yang meliputi laporan harga pokok penjualan dan laporan laba. Sistem pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan ini menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO, di mana pencatatan dilakukan setiap waktunya disesuaikan dengan adanya transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang terjadi. Sistem penilaian persediaan ini menggunakan metode FIFO, first in first out, merupakan suatu metode penilaian persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Yang kedua, persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan yang dimiliki perusahaan tersebut adalah persediaan barang dagangan gas yang merupakan stok atau inventaris dari gas yang disimpan oleh perusahaan atau toko untuk dijual kepada pelanggan. Ini termasuk berbagai jenis gas seperti gas LPG atau gas industri. Persediaan ini dikelola untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar, mengoptimalkan rantai pasokan,
dan menghindari kekurangan yang dapat mengganggu operasi bisnis. Pengelolaan persediaan barang dagangan gas melibatkan pemantauan tingkat stok, pengisian ulang secara berkala, dan penyimpanan yang aman sesuai dengan peraturan keselamatan yang berlaku. Untuk menjabarkan dua laporan ini, kami menggunakan sistem perpetual dengan metode FIFO. A. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah total biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang dijual perusahaan. Dalam konteks penjualan gas LPG, HPP mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menjual gas kepada konsumen. Komponen utama HPP penjualan gas yaitu persediaan awal barang dagangan, pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, persediaan akhir barang dagangan. Untuk menghitung HPP penjualan gas, perusahaan biasanya akan menjumlahkan semua biaya di atas untuk periode tertentu, lalu membagi total biaya tersebut dengan jumlah unit gas yang dijual selama periode tersebut. Ini memberikan HPP per unit gas yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan harga jual dan margin keuntungan. B. Laporan laba. Laporan laba untuk agen gas merupakan konsumen yang merinci pendapatan. Laporan ini merujuk pada keuntungan yang dialami perusahaan tersebut. Ketiga, penjualan gas atau sales. Penjualan persediaan gas adalah aktivitas menjual gas yang disimpan dalam bentuk persediaan oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam penjualan persediaan gas biasanya membeli gas dalam jumlah besar, menyimpannya dalam fasilitas penyimpanan khusus, dan kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan. Penjualan ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran distribusi, agen-agen distribusi, atau langsung kepada konsumen besar seperti pabrik, bahkan rumah tangga. 4. Pembelian atau purchase. Pembelian persediaan gas adalah proses di mana suatu perusahaan atau entitas membeli gas dalam jumlah tertentu untuk disimpan sebagai persediaan. Tujuan utama dari pembelian persediaan gas adalah memastikan ketersediaan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan permintaan pelanggan. 5. Biaya atau cost. Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Regar Jaya untuk membayar sesuatu terkait dengan pembelian, penyimpanan, dan manajemen persediaan gas. Biaya ini mencakup biaya persediaan awal, biaya transportasi, biaya tenaga kerja langsung. Mengelola persediaan gas dengan efisien adalah kunci untuk menjaga profitabilitas perusahaan, memastikan ketersediaan gas yang cukup untuk memenuhi permintaan, dan mengurangi resiko terkait dengan fluktuasi harga dan kondisi penyimpanan. Yang keenam, catatan atas laporan persediaan barang dagang. Yang pertama, kartu persediaan dicatat dengan menggunakan sistem perpetual menggunakan metode FIFO atau first in, first out. Kemudian, pencatatan harga pokok penjualan dan jurnal umum menggunakan sistem perpetual. Dan yang terakhir, item yang dicatat di kartu yaitu gas LPG. Yang ketiga, sumber estimasi risiko dan ketidakpastian. Sumber estimasi risiko dan ketidakpastian bagi penjualan gas LPG dapat berasal dari berbagai faktor, yaitu yang pertama, faktor fluktuasi harga pasar gas LPG yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti perubahan permintaan dan pasokan. Hal ini dapat menyebabkan kasus seperti adanya kelangkaan gas pada saat-saat tertentu. Contohnya, pada saat hari besar, kelangkaan gas sering terjadi pada bulan Ramadan dan Hari Raya Natal, terutama di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan Kristen. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan karena banyaknya aktivitas sosial dan meningkatnya penggunaan gas untuk memasak, berbuka puasa, dan untuk menyambut Natal. Kemudian kebijakan pemerintah terkait harga gas LPG, serta perubahan kondisi ekonomi global. Kedua, faktor internal perusahaan seperti efektivitas manajemen risiko, kualitas rantai pasokan, dan kinerja keuangan dapat menjadi sumber estimasi risiko dan ketidakpastian.
Yang ketiga, faktor-faktor teknis seperti masalah pengiriman, kualitas produk, dan kepatuhan terhadap standar keselamatan juga dapat menyebabkan resiko dan ketidakpastian bagi penjual gas LPG. Dengan mengakses informasi dari berbagai sumber dan menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat, penjual gas LPG dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko serta ketidakpastian yang dihadapi untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya.